Oke, balik lagi sama gue sekarang di sini. iOS 15 itu udah rilis 2-3 hari yang lalu ya. Dan di sini gue mau ngasih tahu cara untuk update iOS 15 yang aman dan nyaman tentunya. Karena gue rasa masih banyak di luar sana yang bingung cara download dan install iOS 15 ini. Gue juga yakin sih mayoritas dari kalian udah pada tahu. Jadi kalau udah pada tahu tinggal skip aja video ini. Jadi di video ini gue mau ngasih tahu dua cara ya. Yang cara pertama itu lewat OTA atau via iPhone-nya langsung. Jadi kalian download dan install langsung dari iPhone-nya. Dan yang kedua itu caranya melalui iTunes atau Trio Tools. Nanti gue colok dulu iPhone-nya ini ke PC, baru gue flashing di PC tersebut. Nah, yang pertama itu kita pakai cara yang langsung download di iPhone-nya ini. Pertama kita pergi ke setting, terus general, lalu software update. Nah, di sini akan ditunjukkan iOS 15 yang akan kalian download. Size-nya ini gue 400 megaan ya. Ini karena gue posisinya dari iOS 15 RC, bukan dari iOS 14.8. Kalau kalian dari 14.8 atau di bawahnya, pastinya size-nya itu lebih besar. Itu sekitar 3-4 gigaan lah. 3-4-5 gigaan lah kalau nggak salah segitu. Jadi tergantung posisi kalian tuh ada di iOS berapa sebelumnya. Nah, kalau kalian udah tahu size-nya berapa, tinggal kalian siapin Wi-Fi-nya. Wi-Fi untuk download, karena nggak bisa ya kalau nggak pakai Wi-Fi downloadnya. Bisa aja sih pakai data seluler dengan cara tertentu. Kalau nggak salah tuh mundurin atau majuin tanggalnya ya, tanggal dari tanggal asli hari ini dan jam hari ini tuh kita majuin atau mundurin tuh bisa, cuman agak ribet sih menurut gua. Nah, jadinya kalian harus memiliki koneksi Wi-Fi yang kencang dan juga stabil. Kenapa? Karena untuk download di Apple ini berbeda dengan download di Google Chrome ataupun download file-file lainnya ya. Karena di Apple ini agak lemot gitu sih gue rasanya. Apalagi kalau kalian pakai jaringan yang dari, ya itulah jaringan merah, itu agak lemot banget. Gue udah pernah coba juga. Jadi setiap update iOS tuh ada keunggulan dan ada kelemahannya juga ya. Keunggulannya dari yang OTA ini yang langsung download di iPhone ya praktis, kalian tinggal download aja, nggak perlu takut kenapa-napa. Tinggal siapin koneksi Wi-Fi yang stabil dan download lalu install. Ini caranya tinggal kita klik download dan install aja, masukin passcode kalian. Dan tinggal tungguin aja prosesnya sampai selesai. Nanti ada tulisan install now. Jadi kita download dulu lalu install now, baru nanti booting di Apple logo. Apple logonya loading, baru nanti akan masuk ke home screen yang mana iOS 15-nya udah ke download dan ke install. Itu cara untuk melakukan update iOS 15 melalui OTA atau melalui iPhone-nya langsung ya. Sekarang kita akan beralih ke menggunakan iTunes atau Trio Tools ya. Jadi kita langsung beralih ke PC. Oke, sekarang kita udah beralih ke PC. Di sini gue akan menggunakan aplikasi bernama Trio Tools ya. Gue biasa update-nya sih pakai Trio Tools, jarang banget pakai iTunes. Tapi kalau buat kalian yang senang pakai iTunes ya silahkan aja pakai iTunes, nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Tapi gue senangnya pakai Trio Tools. Di sini caranya tinggal kita colokin dulu nih iPhone-nya kita. Kita colokin pakai kabel USB, maka dia akan langsung ke-detect di sini ya. Kalau kabelnya bagus, bisa bisa transfer data dan segala macamnya. Itu akan ke-detect di Trio Tools-nya ini ya. Ini iPhone X gue ya. Nah, terus sekarang kita akan mendownload atau menginstal iOS 15 ke iPhone X gue ini. Caranya kita pergi ke Smart Flash bagian sini nih, yang ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa firmware version ya yang direkomendasiin sama si Trio Tools-nya, yang masih dibuka juga untuk mode flashing. Jadi ada 14.8, 15.0 sama yang paling baru itu 15.1 beta 1 ya ini. Nah, kita kan akan menuju 15.0 ini. Caranya kita download dulu nih, di sini kita download dulu firmware-nya. Jadi kita download dulu firmware-nya, baru kita flashing ke iPhone-nya. Sama aja sih sebenarnya metodenya sama yang di OTA di iPhone tadi. Kita download dulu, baru kita install ya, sama aja. Ini kita bisa download langsung dari Trio Tools sini. Tadi akan masuk ke sini nih. Gede banget ya, kalau update via PC ya begini pastinya. Kita download dulu firmware-nya, baru kita flashing. Nah, berapa lama downloadnya ini tergantung kecepatan internet kalian ya. Nah, berhubung gue tuh udah punya ya, gue udah download duluan nih si firmware-nya, jadi ini kita cancel aja. Gue itu biasanya downloadnya nggak langsung dari Trio Tools-nya ini ya. Gue download di situs ini nih, ipsw.me. Yang ini situsnya ntar gue cantumin juga di link deskripsi, gue akan masukin. Nah, terus kita pilih iPhone, tungguin. Nah, terus pilih jenis iPhone yang kalian punya. iPhone X gue ini yang global ya, ambilnya yang global. Nah, di sini ada 14.8 sama 15.0. Kita pilih yang ini. Terus kita download aja di sini. Sama sih size-nya, cuman
Kalau menurut gue sih kecepatan download di browser itu lebih cepat ya ketimbang di aplikasi TreeWTools ini. Jadi gue lebih nyaranin downloadnya di ipsw.me aja. Terus kalau udah, kita close aja ini Chrome-nya. Nah, berhubung gue udah download kan, tadi udah gue download, gue jadi nggak perlu download lagi di sini. Tinggal gue import aja tuh filenya. Caranya di sini, select local firmware, import. Nah, kita cari tadi downloadnya di mana. Kalian naruhnya, kalau gue kan naruh di sini nih, iPhone 10 15 resmi. Nah, ini nih bahan yang udah gua download tadi, firmware-nya tinggal gua open aja. Nah, dia udah masukin di sini imported. Kalau udah imported, tinggal kita flashing aja. Artinya kita tinggal install aja, nggak perlu download lagi. Kita flashing. Nah, di sini ada keterangan firmware version 15.0 to 15.0 karena kan ini RC ya posisinya. Kalau kalian posisinya di 14.8, maka di sini tulisannya 14.8 ke 15.0 gitu ya. Kita tinggal flashing aja. Nah, ini prosesnya nggak lama juga sih, paling 10-15 menit sih. Tapi kalau dibandingin download di iPhone-nya tuh gua rasa estimasinya lama banget loh kalau download di iPhone, nggak tahu kenapa. Gua jadi lebih seringnya kalau install iOS gitu, update iOS gitu, gua lebih seringnya via iTunes ini atau via TreeWTools karena lebih praktis aja gitu. Dan menurut gue juga lebih cepat gitu. Kecuali size-nya cuman ratusan megabyte, itu masih gue bisa pertimbangin buat download via iPhone-nya langsung. Entering recovery mode, kita trust dulu di sini iPhone-nya. Kalau belum di trust, kita trust dulu, masukin passcode. Dan dia akan masuk ke recovery mode. Oke. Jadi iPhone gue udah masuk recovery mode, sekarang proses untuk flashing. Tinggal tungguin aja prosesnya sampai selesai. Oke guys, ini untuk flashingnya udah selesai ya. Jadi ada notif congratulations retain data flash complete di PC-nya kayak gitu. Ini jadi bisa kita langsung cabut juga nggak apa-apa ya, mau dicabut atau nggak apa-apa. Jadi udah masuk ke Apple logo, ntar loading untuk itu, untuk pemulihan data baru akan masuk ke iOS 15 yang versi resminya. Ini gua close aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita disuruh swipe up to recover. Jadi untuk pemulihan data ya, masukin passcode-nya dulu, verifikasi. Nah, di sini lagi pemulihan data, kita tungguin aja sampai selesai. Oke, jadi ini udah selesai untuk flashingnya. Kita tinggal unlock aja, kita masukin passcode-nya, dan sudah selesai untuk updating ke iOS 15 resmi. Kita cek ya, general software update. Kalau misalnya udah nggak ada updatean, dia ya udah nggak ada updatean ya. iOS 15.0 iOS up to date, jadi udah yang paling baru, bukan yang versi RC lagi. Terus kita cek untuk build numbernya juga beda ya di sini tuh. 346, kalau yang RC itu 344. Jadi untuk iOS 15-nya sudah terinstall dengan sempurna dan gak ada kendala sama sekali. Jadi itu dia cara untuk update ke iOS 15 ya, bisa kalian praktekkan. Terserah mau via iPhone-nya langsung atau via iTunes, TreeWTools itu sama aja. Tadi udah gue praktekin dua-duanya, serta punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kalau yang langsung dari iPhone-nya dia praktis ya, tinggal download dan install. Tapi kelemahannya menurut gue agak lama ya untuk downloadnya. Sementara kalau via PC kalian bisa download dulu firmware-nya tanpa harus membebani storage yang ada di iPhone kalian, baru langsung flashing ke iPhone-nya. Kalau kelemahannya ya kalau kecabut atau kesenggol kabelnya atau putus koneksi dari si PC, maka dia akan langsung gagal total dan resikonya bisa hilang data semuanya. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue pamit.